Mitra Futsal Mania Podcast Sport 86. Halo, selamat malam Mitra Futsal Mania. Kembali lagi bersama kami Sosport 86 dan kali ini kami akan berbincang-bincang hangat bersama dengan narasumber yang sudah lama ya, Bung Chan, yang kita target untuk kita tanya-tanya berkaitan dengan awal pembentukan tim ini dan juga prestasi-prestasi yang sudah didapatkan ya. Begitu, Chan. Kali ini kita sudah berada di home base Anima FC. Oke, Mitra Futsal Mania, bersama-sama kita sambut Ko Akok dan juga Coach Eko. Selamat malam. Oke, Mitra Futsal Mania, untuk diketahui bersama, tim Anima ini merupakan salah satu tim futsal yang ada di Kabupaten Merauke dan juga sudah mulai terkenal terkenal dan juga beberapa prestasi sudah didapatkan dan proses pembinaannya juga luar biasa, sangat baik, dan ini yang menjadi pertanyaan dari kami Sosport 86, kapan tim ini terbentuk dan bagaimana proses jatuh bangunnya. Jadi kita ngulik-ngulik sedikit, ya. Kita akan cari tahu Anima ini sebenarnya tim siapa, dibuatnya kapan, gitu kan. Siap. Oke. Jadi kita dari Ko dulu. Koko mungkin bisa diceritakan awal pembentukan. Tapi sebelum itu ini banyak mitra futsal di Merauke bertanya-tanya, Koko ini asalnya dari mana sih? Saya asal dari Sumatera. Sumatera ya? Riau. Di Riau. Iya. Kabupaten apa? Kabupaten Menanti. Menanti ya. Oke. Koko udah berapa lama di Papua? Hampir dekat 30 ada. 30 tahun. 30 tahun, sudah lama. Udah lama ya. Anak perempuan lahirkan di Wanam juga. Oh, di Wanam. Lahiran di Wanam lama. Berarti Koko itu merantau dulu ke Iya. Merauke ya? 88 ada. Terus Koko ini memang gila bola kan? Tidak sih, tidak. Cuma kan anak bidang di situ, jadi kita ikut-ikut waktu Bupati Cup kan ikut tuh, dia nonton akhirnya daripada anak ikut orang lain. Tadi Merauke banyak, jadi kita dukungi. Jadi kita bikin tim sendiri itu. Jadi Mulai 2002. 2022. Oh iya. Itu mulai tanggal 15 Mei gitu. Jadi Anima ini sebenarnya yang saya tangkap dari Koko punya cerita, ini sebenarnya support orang tua dari ke anak. Ke anak, ya. Anaknya Koko sering main di tim lain, main di sana sini. Oh, anaknya suka futsal. Akhirnya bapaknya langsung support ya. Kita bikin saja sendiri. Iya. Gitu, kita bikin sendiri, jadi pada dia ikut orang lain, jadi kita di Tarinta Merauke ya kita gabung. Angkat Tarinta dan Merauke Papua Selatan ini gitu. Berarti awal pembentukan Anima FC ini tahun 2022. 22. Tanggal 15 Mei. 15 Mei ya? Iya. 2022. Itu event apa pertama, Koko? Itu Ramadan Cup kah gitu tak salah saya. Ramadan ya? Iya, gitu. Itu masih pemain lokal ya? Dia lokal semua gitu. Pelatih saat itu? Pelatih itu Andi. Oh, Kakak Andi. Andi Singatubun gitu. Oh iya, Kakak Andi. Gitu. Waktu itu di Ramadan Cup. Iya. Ramadan ya? Yang Mami buat pertama buat. Ya, Mami buat pertama. Oh iya. Saya Oke. lupa di situ juara berapa ya? Anima. Juara 4. Juara 4, langsung di situ juara Iya. 4. Yang pertama langsung Pertama tuh ini lagi apa ya? Saya lupa lagi. Bupati Cup kan kita tidak ikut. Pertama lupa saya. Oh, berarti Ya, kedua kita sudah dapat. Ikut kedua sudah dapat juara 4. Pertama tidak dapat, kedua yang kita dapat. kedua ya? Iya. Oke. Selain mendukung anak untuk pengembangan untuk ya supaya ada kesibukan kan Koko? Ada. Apa motivasi lain dari Koko untuk ya saya harus turun langsung ini? Tidak, saya hobi juga, Hobi saja ya? nonton, Memang suka bola juga. Suka bola juga. Nah, jadi
enak talenta banyak, lebih baik kita turun dia cari hiburan. Cari hiburan ya, betul. Gitu. Jadi ya luar biasa ya, Koko sudah lama di Papua, Iya. 26 ya. Warna. Kemudian pas di Merauke untuk mengisi kesibukan Iya. anak ya, Jadi buatlah tim Animha ya. Ya. Animha FC, oke. Jadi, Proses pemain perekrutan itu bagaimana? Kan awalnya ya bagaimana dari awal? teman-teman dari anak yang cari pemain-pemain gitu, teman-temannya. Oh, Jadi Koko kita- Sandi punya kawan-kawan ya? Iya, gitu. Direkrut. Sandi punya teman, jadi ajak main, ya sudah. Tambah lama tambah gila, jadi anak talenta 12 13 kita diri lagi 12 13 lagi gitu. Pertama itu Sandi, terus Rizky ya. Ya di Rizky Perin, Ya, Alex. Alexander Alex. Perin, Oh itu sudah Nah. Alex Ngamel ini. sama Wah, Amri, Amri. Dian yang sekarang kuliah di Jogja Ya. gitu. Itu yang pertama. Itu pertama kali saya lihat itu mereka turun. Itu yang pertama ya? Pertama. Oke. Saat ini Koko Sandi di mana? Di Jawa. Oh lagi di Jawa. Mungkin mau datang. Oh siap. Berarti dari 2022 itu Koko masih dampingi di tribun atau udah turun di bench? Kalau nampilin dulu kan kita tidak ada pelatih, Andi kan tidak pelatih tidak ada, atau cuma Andi saja mau tanding suruh dia nampingi sama Ya. Pak Irham, angkatan laut itu. Nah, Jadi nampingi saja. Saya kan tidak tahu cara pusar Iya. gimana. Jadi dia ngatur, saya ikut saja. Ikut saja. Saya di ben di atas gitu saya ikut saya. Penting dia. Karena pada saat itu Animha ini kita tim yang kita belum tahu nih, baru ya. baru Muncul, ada ya. di saat itu ikut event. Ini siapa yang punya? Ini yang mana nih pelatihnya? Kita kan Iya. penasaran. Ya setidaknya kita tahu. Tapi nih, saya pertama kali lihat ini dari luar kah? Atau dari tapi namanya Animha, ini pasti Merauke. Merauke, iya. Kita lihat, oh bapak yang ini kayaknya yang di tribun ini. nah. Berapa event berjalan. Sekarang sudah di bench, bergabung di bench langsung. Nah, gitu. Berarti Koko udah duduk di bench sekarang ya? Iya sama Di kayak bench. sama Andi, sama Anis juga ada jadi pelatih satu kali ya event. Dan Animha ini juga di beberapa event yang kita sudah lihat sebelumnya, mereka bukan hanya tim yang datang ikut event selesai. Iya. Mereka tim yang punya strukturnya. Iya. Sudah ada jadwal latihan mereka, terus terorganisir lah begitu setiap event. Mereka konsis juga, masuk Konsisten. ada perlawanan bahkan sampai di semifinal Iya. empat besar kayak gitu. Big Four ya? Ya, Big Four. Oke, luar biasa. Bagaimana proses ya? Ini kan dari 2022 kan ada beberapa pelatih yang sudah menukangi yang Iya. kan? Ya. Proses Coach Eko masuk. Iya, Ini Coach Eko mau- silakan siapa mau jawab? Baik Bagaimana? saja. Iya, baik. Selamat Oke. malam lagi. Terima Selamat kasih malam. buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, Oke, saya sebenarnya sudah lama ke Merauke dari 2016. Ke Merauke main waktu itu JWK pertama kali. Ya. Ya, saya main dari tim saya di Jayapura, Arjuna Papua. Di situ saya bermain, dikenali sama banyak orang terutama pencinta futsal di Merauke sini. Setelah main saya balik, sudah ada tawaran lagi. 2017 saya main dari Privindo. Saya datang, tapi saya datang dengan tujuan saya bermain, saya melatih. Sama seperti di daerah lain. Saya di Biak, setiap saya dipanggil di setiap kabupaten mana, pasti saya luangkan waktu untuk melatih regenerasi. Bukan hanya di klub yang saya bermain, tapi siapa saya melatih. Iya. Memang sudah terbawa, macam sudah apa? Saya punya memang waktu itu saya sudah minta sama Tuhan. Iya. Ketika saya pulih dari cedera, saya sisipkan waktu untuk pelayanan. Mungkin dalam bakat saya ini sepak bola, futsal dan basket seperti kayak gitu. Nah, jadi ketika saya datang 2017 itu banyak yang saya latih anak-anak futsal Merauke sini yang sekarang sudah tampil luar biasa. Mungkin bagus sekali. Banyak orang, mungkin saya tidak sebut, tapi kalau mereka dengar apa yang saya bicara saat ini pasti mereka tahu siapa saya
Cuman takutnya saya nanti tersinggung pelatih mereka saat ini. Tapi mereka tahu banyak yang saya jadikan mereka jadi pemain yang hebat sampai saat ini. Itu waktu saya datang 2017, banyak yang saya latih orang di Merauke sini banyak. Bukan hanya Merauke, saya melatih di Biak juga sudah jadi pemain futsal yang handal, terus bahkan sudah jadi polisi, tentara banyak. Iya. Jadi bukan hanya futsal juga basket. Oh, jadi macam saya datang ke kabupaten itu, saya kan biasa macam kalau sudah stres main futsal, pasti saya ke lapangan basket, hilangkan stres. Nah, biasa saya main-main, anak-anak di pinggir-pinggir jalan ya, di pinggir-pinggir lapangan itu, kakek ini main basket bagus. Jadi mereka jadi ingin untuk melatih cara dribble, cara shoot. Nah itu sama seperti saya lakukan di futsal juga, cara merangsang adik-adik seperti kayak gitu untuk saat ini, regenerasi kita saat ini, cara merangsang mereka. Jadi kita buat sesuatu yang biar mereka bisa terangsang untuk ikut latihan dalam program. Tapi saya punya satu sisa, punya tujuan, saya melatih untuk biar mereka terlepas dari hal negatif. Iya. Kegiatan tidak penting ya. Dan saya datang ke sini 2018, saya kumpul adik-adik yang keluar dari jalur positif macam Aibon. Banyak saya kumpul waktu itu, hampir sekitar 50-an. Iya. Saya melatih mereka, puji Tuhan, perkembangan pesat. Mungkin di mata orang berpikir bahwa mereka itu tidak bisa diselamatkan, tidak bisa memanusiakan mereka. Tapi saat saya pegang mereka, luar biasa, mereka terlepas dari hal yang mereka orang lain pikir tidak bisa tapi bisa. Tergantung kita punya cara didik. Jadi saya bawa masuk mereka, rangkul mereka, kembangkan bakat mereka, tapi satu sisi saya pelan-pelan berubah mereka punya karakter hidup jadi lebih baik. Seperti kayak gitu. Jadi saya pas kembali ke Biak, banyak orang yang nangis. Kenapa saya harus balik apa segala macam? Karena ya saya juga pikir harus saya punya makam, bapak punya makam di Biak, saya harus bersihkan karakter yang lagi lihat. Cuman saya sendiri. Terus saya viral itu di 2018 di Dogiai Kabupaten saya sendiri. Itu saya. Coach Eko asalnya dari mana? Almarhum bapak saya orang Dogiai, almarhum ibu orang Jawa Tengah Sragen ya. Berarti Jawa. Cuma lahir besar di Biak. Jawa Dogiai berarti ini ya. Jawa Dogiai besar di Biak. Jadi memang saya sudah keliling hampir banyak kota di Papua, saya sudah pergi bermain. Ya. Kalau di Jawa sudah mungkin kota Jawa, mungkin Jakarta, Jogja. Bandung, Sragen, terus Makassar sudah pernah main. Sudah semua ya. Tapi setiap saya dipanggil itu sudah saya kembali melakukan pelayanan. Dan terakhir saya viral tuh di 2018 saya di Dogiai. Saya punya tempat sendiri. Itu saat membela tim Dogiai. Iya, saya dipanggil untuk pertama kali kan event pertama kali mereka buat futsal di Dogiai kan. Pertama kali, Bang. Jadi saya waktu itu saya di Timika. Saya di Timika sampai 1 minggu tidak kerasan. Mau balik pas kebetulan mau event Bupati Cup, mereka buat adakan pertandingan futsal, mereka telepon saya, ini main di ku punya kabupaten sendiri. Masa di tempat lain ku pergi, di ku punya tempat sendiri ku tidak pergi, ku datang baru perkenalkan futsal sini. Nah, itu saya pergi ke sana, Bang. Saya pergi, saya lihat situasi daerah saya, karena memang saya lahir besar di luar, tidak tahu saya punya tempat apa, saya tidak tahu. Tidak pernah pulang kampung, cuma dengan orang tua cerita, aku punya kampung kayak gini. Saya tidak tahu itu daerah saya kayak gimana, daerah pegunungan. Jadi mereka cerita nanti tiba di Nabire, perjalanan 8 jam ke Dogiai. Jadi itu daerahnya memang danger, tidak ada pembatas jalan. Kalau kita jatuh jurang, cuma bang keras bunga saja, tidak kita punya maya. Itu pertama kali saya datang ke Dogiai. Karena saya punya marga pertama kita main saya tidak pakai nama di belakang. Mereka kira saya orang pendatang. Karena kan memang ada Jawa jadi agak sedikit beda. Berpikir ambil ini ya. Betul. Jadi main di sana saya dilihat macam orang pendatang. Tapi selama saya setiap main di kabupaten mana, saya lihat situasi di situ. Lihat adik-adik dong punya. Saya lebih ke regenerasi adik-adik usia dini ya. Mereka punya kehidupan kayak gimana. Jadi kadang saya punya tempat Dogiai tuh, kalau di Merauke sih mungkin saya masih lihat jarang, tapi kalau saya punya tempat itu usia-usia
10 sampai 12 itu minum miras, iPhone Iya. depan orang tua mereka Biasa dibiarkan saja. Iya. Dan di saya punya tempat Doge sana itu Mm-mm. banyak orang punya lisensi sepak bola. Iya, iya. Ini saya bicara jujur biar mereka juga dengar. Iya, iya, iya. Saya harus jujur. Oke. Karena banyak orang yang punya lisensi tapi dia tidak manfaatkan, dia punya ilmu untuk berbagi. Berbagi ya. Tapi hanya manfaatkan situasi ketika Liga 3, Iya, tiga. kayak Jordan mereka ambil manfaat di situ karena itu ladang uang. Iya, iya, iya. Nah, salah di situ. Nah, karena sewaktu-waktu kalau ada event Liga 3, kita pakai pemain luar, nanti setelah main ke sana pemain lokal duduk cadangan. Cadangan. Mereka marah, kenapa pemain yang main semua pemain luar bukan pemain lokal? Iya, iya. Karena memang main keluar sudah kualitas kalian jauh, bukan tar kami Liga 3. Liga 3, iya. Sekarang mau salahkan siapa? Nah. Sekarang pembinaan di daerah kita siapa yang mau bina kalian? Usia dini tidak jalan. Iya, iya. Nah, kadang mereka posisi saya bilang kembali ke kalian punya pelatih, kakak-kakak di sana sudah punya lisensi. Itu setelah Liga 3 kan atribut semua lengkap, bola, kun, apa segala macam lengkap. Ada lapangan. Cuman itu mereka cuma berpikir untuk uang. Tidak mau buang diri, buangkan waktu untuk Nah. lihat regenerasi. Nah, seperti ya. Jadi kita punya di sana tuh saya lihat itu sedih karena kita punya regenerasi tidak ada penerus untuk khususnya untuk olahraga. Karena mereka di sana masih berpikir uang dan uang. Jadi saya pas main di sana kita final dengan Paniai. Kita Bersama dugian dia? iya. Saya bawa Adik Kuri dari Jayapura. Kuri Kita yang Usman punya Sabuku. Oh, iya, iya. iya, iya. saya bawa dia, saya bikin dia jadi top skor di sana. Nah, setelah main, saya mau balik, kita juara. Iya, iya. Lawan final, lawan Paniai kita juara. Saya mau pulang balik ke Biak. Ke Biak. Tapi ada satu gerombolan anak-anak kecil, usia 10 sampai 12-15 tahun. Banyak mereka datang ke saya, mereka bilang gini, kakak bisa latih kita futsal. Pas final kan saya pakai nama di belakang Ekogo. Baru mereka tahu kalau saya memang orang asli Asli situ. dong, Tapi iya. saya baru pertama kali injak saya punya daerah. Iya, iya. Nah, jadi sudah mereka datang ke saya banyak pokoknya anak-anak kecil. Dan mereka itu memang sudah terlibat langsung dengan hampir banyak. Terkontaminasi Iya, ya. dengan alkohol, Iya, iya. ibon, rokok. Jadi saya di tempat lain saya melatih, bahkan saya didik adik-adik yang kayak gitu. Iya. Tapi di satu sisi saya kalau di sini siapa yang kasih makan saya? Iya, iya. Nah, sedangkan saya jujur nih bang, saya di sana main itu, padahal saya punya tempat sendiri, tapi saya bisa lapar. Selama saya main futsal saya tidak pernah lapar. Main ke utama saya tidak pernah lapar. Ada saja, tapi saya punya daerah sendiri, saya main saya lapar. Jadi tidak cari papa tua ke apa orang Aduh. keluarga. sudah ada dong apa namanya, ada pernakan dan tidak pernah datang ke tempat sana. Jadi kita macam diasingkan begitu. Oh, iya, iya. Tapi saya ke sana saya tidak pernah tuntut saya punya apa segala macam. oke. Saya melihat saya punya keluarga. Saya tidak tuntut saya punya tanah. Saya tidak pusing. Iya, iya. Intinya saya punya keluarga itu yang mana. Iya. Nah, kebetulan saya ke sana saya dipanggil untuk main futsal. Nah, saya mau pulang kembali ke Biak. Iya. Tapi adik-adik ini memang bikin saya jadi harus bertahan di situ. Sedangkan saya pikir nanti sampai saya cuma makan nasi dengan petata saja. Wih. Bang, bertahan sampai 3 bulan. Nah, saya latih di sana kan tidak lapangan futsal. Kita cuma manfaatkan bandara, lapangan kita pakai latihan. 2018 bang. Di situ saya melatih mereka, saya kumpul mereka, saya latih mereka. Saya latih hari pertama, hari kedua, sampai orang tua datang ke saya. Pak pelatih, saya bilang tidak punya saya pelatih, kakak saja atau adik, dia punya saya pelatih. Ini masuk bayar berapa? Saya bilang tidak bayar saya, bapak. Cukup anak datang ikut latihan, terus bukan buat saya. Dong kumpul 1.000. Kalau ada, bukan buat saya, tapi uangnya untuk beli bola. Iya. Selama saya jalan 1 sampai 2 bulan, bang, perkembangan adik-adik luar biasa. Nah, di saat itu saya sudah mulai bingung karena kita latihannya dengan apa? Bola gorong besar satu, itu pun saya terkupas kayak apa namanya, kelapa yang sudah dikupas itu ditinggalkan sampai warnanya kayak coklat gitu. Ada lapisan kedua. Coklat yang hancur kayak gitu, lapis kedua kayak gitu. So, tidak layak. Saya berpikir, ini bagaimana caranya kita dapat bola? Saya kumpul mereka, saya bilang gini, kita kerja untuk dapat bola.
Ya mereka pulang sekolah saya suruh mereka pegang bawa babat atau parang. Kita tolong minta cari orang untuk babat mereka punya halaman rumah. Itu halaman rumah itu dia punya rumput itu satu ini. Kita kerja untuk dapat bola saja. Kita kerja dapat 2 bola. Pelan-pelan sampai bola, bahkan ada orang tua yang saya sudah anggap saya punya kakak sendiri, dia punya anak yang saya didik apa segala macam, support kita 1 bola 2 bola. Jadi bola sudah semakin banyak, tapi kita tidak punya atribut untuk latihan yang lain macam kun, apa segala macam. Tapi saya cuma manfaatkan botol feed di pinggir. Sudah saya ambil setiap ini. Baru di sana kan wifi-nya tidak ada atau apa, internet tidak ada. Cuman kita pakainya internet yang sekolah punya. Itu pun lelet sekali. Mungkin kita upload foto bisa 30 menit ke apa. Baru ini terupload. Sudah saya berpikir bagaimana caranya biar saya dapat support. Karena kasihan adik-adik ini butuh sekali, ini bakat alami yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya selama saya latihan untuk pejabat keluar masuk hanya dari siapa yang melatih sana itu adik gue yang kemarin mereka juga. Tapi tidak punya perasaan sampai ke situ. Ini jujur bang, biar mereka dengar apa saya. Ini padahal bakat mereka luar biasa, bang. Bayangkan mereka sekolah, pulang sekolah itu cari kayu bakar di gunung-gunung sana. Iya. Pikul, bantu orang tua, selesai bantu orang tua makan langsung latihan bola. Ya memang fisik mereka sudah terbentuk. Nah, kita tinggal poles dasar, asam mereka, bagaimana nanti kerja sama tim. Itu sudah mereka jadi luar biasa. Ya saya bingung, saya cari sponsor di mana. Memang hari itu saya berpikir saya harus upload. Saya tag ke Futsal Indonesia apa segala macam. Saya upload tidak lama. Begitu masuk, bang, karena susah tuh bang. Saya upload besok baru saya cek. Saya cek itu hampir ratusan orang yang masuk DM saya. Like apa segala macam. Ternyata yang support ini semua dari luar Papua. Pertama yang support saya ini Mbak Eka Puspita, salah satu orang yang luar biasa buat saya. Salah satu dia mau bilang dia orang penting di Black Steel juga, Mbak Eka Puspita. Dia support saya. Sampai banyak orang-orang di Kalimantan, sampai di Jawa, daerah Jawa tanya tentang saya punya keberadaan, tanya tentang situasi di situ. Karena mereka prihatin dengan kita punya lapangan latihan, terus kunci yang saya pakai, bola yang saya pakai untuk kita latihan memang minim, tidak ada bola apa segala macam. Akhirnya bantuan mau datang itu banyak sekali. Mereka mau bantu rompi, mau bantu kuns, bola apa segala macam. Cuman sekarang permasalahannya cara kirimnya ribet lagi. Terus saya berpikir saya juga belum tentu di sini. Takutnya barang kumpul tiba orang salah gunakan. Ketika saya sudah tidak ada, saya cuma takutkan di situ. Setelah itu waktu berjalan, saya dekat sekali dengan Mbak Eka Puspita. Sudah dekat sekali, kita sudah dekat. Terus KT-nya Timnas Indonesia, Galaneta, Mbak Novita, membantu suaminya apa segala macam. Terakhir banyak ya Abang Jelani telepon, itu di mana apa segala macam. Bang Jelani, kalau saya dia Bang Jelani sudah dekat, saya dekat dia. Terus Coach Sayan telepon tanya tentang apa, Sayan Karmaji. Sampai banyak pelatih timnas apa segala macam tanya tentang tempat situ. Ya saya viral di 2018. Pas saya upload video kedua, adik orang pendatang, orang Buton kalau tidak salah gitu. Umurnya masih sekitar 5 tahun 6 tahun. Dia skipping di kunci yang saya ganti sebagai botol aktif tadi ya. Si upload itu adik Evan minta videonya. Saya begitu kirim ke adik dia kasih naik. Itu langsung saya, banyak bantuan datang ke saya. Tanya apa segala macam. Cuma itu saya takut datang salah gunakan. Sampai saya biarkan, tapi ada yang salah gunakan. Takutnya ada yang salah gunakan itu. Karena ada beberapa orang yang punya niat tidak bagus. Ketika saya melatih, ada yang ambil gambar video di luar atau foto. Ketika nanti ada persiapan usia 15, 14, karena nanti buat proposal kan, lu minta foto apa segala macam toh di proposal itu.
takutnya salah gunakan. Mereka tidak Oh, melatih iya. tapi saya Iya, ngelatih. mereka gunakan foto itu, ya. Itu sudah ada berapa orang, tapi saya sudahlah. Ya. Oke. Sering waktu berjam 3 bulan, saya sampai tidak ada uang makan. Masih makan nasi dan betatas. Nasi petatas. Padahal di saya nih, di saya. Iya. Iya. Waktu berjalan, pejabat lewat kiri kanan. Mereka suruh saya ketemu, saya punya om sendiri, Iya. bupati. Tapi saya tidak mau bawa diri. Iya, iya. Saya kerja sudah lihat, saya kerja nyata. Saya punya tujuan ke depan tuh ada. Dulu saya punya cita-cita. Sebenarnya saya tidak keluar dari Dogiai. Saya ingin, sampai saya sudah sempat bicara sama saya punya manajer futsal di Dogiai. Saya bapak tidak usah pegang sepak bola. Sepak bola ribet, terlalu banyak orang. Pengurus juga terlalu banyak. Kita futsal saja yang pasti. Kita sudah hitung budget apa segala macam, tapi nol. Padahal saya punya cita-cita. Saya sudah kenalkan futsal Dogiai ini keluar Papua, orang tidak tahu sampai sekarang. Iya. Futsal Dogiai ini sudah terkenal sampai keluar Papua. Iya, iya. Saya punya cita, saya akan bawa tim ini ke event nasional. Nasional. Bahkan baik yang komen, pemain timnas yang mau komen, ada beberapa pemain yang punya kinerja besok bisa sampai di timnas. Betul, talenta mereka bagus sekali. Sudah saya memang harus dia blank, dia memang tidak pegangan apa-apa. Iya. Kalau saya bertahan sih saya bisa hancur juga. Kebutuhan hidup juga, atau tidak bisa pungkiri juga. Betul, ya. Terpaksa harus balik ke biar sampai sekarang. Jadi itu sudah, saya juga kemarin ambil lisensi juga. Sebenarnya seperti yang saya cerita, Iya. saya di BIAK itu sebenarnya sudah honor di Pak Guru di SMP di BIAK. Cuman kok telepon panggil, ini besok mau tes P3K formalitas. Tapi bos tinggal telepon, kakekku kapan datang ini aku punya anak-anak tinggal tanya-tanya, ini penasaran semua. Nah, saya pikirkan ini mau tes P3K. Iya. Tapi bos paksa dan memang bos punya kerinduan saya, bos sudah terjawab. Artinya saya percaya bos ketika saya datang ke Merauke, saya punya cita-cita, saya tidak mau melatih untuk main di lokasi itu, go nasional. Saya bilang, saya bilang bos, kalau bos paham dengan saya, kita punya tujuan, siapa saja yang mau melatih, mau datang melatih, latihan silakan, welcome. Tapi ingat bos, tong punya tujuan ini, tong selamatkan tong punya regenerasi dari hal buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dong punya bakat bagus, tidak mau dong diam di situ. Tryout. Saya punya link juga banyak bos. Iya. Kalau bagus usia dini, saya tidak mau tinggalkan mereka begitu bos. Kita punya berkah, mereka keluar. Keluar ya. Iya, tryout keluar. Mungkin ada seleksi di usia berapa di liga tim pro liga pergi. Iya. Itu saya punya tujuan, karena saya mau datang kemarin nih, saya masih 50-50. Cuman bos memang saya paham dengan saya, makanya saya tinggalkan. Saya punya honor itu, yang tes P3K itu saya kemarin. Makanya saya datang kemarin, itu salah satu yang buat saya sampai kembali ke Merauke sini untuk pegangan ini. Jadi fokusnya pada pembinaan ya. Pembinaan. Luar biasa. Dari ikut event, melihat daerah sendiri. Iya. Di situ ada rasa lihat anak-anak muda di sana, daerah perkembangan. Kakek Eko datang di situ dengan mau membangun anak muda di sana dengan segala kekurangan. Ya. Dan jujur bang, saat saya melatih itu 2018 itu, saya punya materi banyak orang yang minta di luar Papua, Kalimantan, Jawa. Iya. Sampai mereka mungkin tidak percaya. Saya bilang begini, saya macam cerita saya punya hal yang mungkin bagi orang mustahil, karena saya minta karunia begitu dari Tuhan. Jadi begitu saya cedera lutut, karir saya hancur 2016 itu. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan jawab saya punya doa, ini kalau operasi saya tidak punya biaya. Abang 80-an juta. Iya, tapi saya bisa main ini, bang. Bisa tenang bola seperti biasa. Saya main ke Manokwari itu tidak bisa tenang bola, tapi saya buat tim juara. Bisa passing saja, bang. Iya. Saya balik ke Sragen 3
tiba-tiba mujizat terjadi, saya bisa tendang bola. Bisa. Dan saya sudah janji sama Tuhan, saya bilang ketika saya sudah bisa kembali tendang bola, saya akan melayani Tuhan 100%. Dalam arti saya tidak mau tinggalkan saya punya adik-adik yang terlantar, yang tidak memanusiakan mereka, saya memanusiakan mereka. Dan di sini saya bilang, bos bantu saya. Dan pas kemarin ambil lisensi juga sebenarnya saya tidak berpikir ke situ. Karena saya bilang ketika saya melatih bang, mungkin pelatih lain dia belajar materi. Yang besok dia mau melatih, dia belajar. Tapi sampai saya bicara kamu tidak percaya mungkin. Tapi saya bilang ini mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Ini yang saya alami nih bang. Jadi saya bilang ini Roh Kudus yang sudah tuntun saya. Jadi kalau pelatih lain itu belajar konsep yang main seperti biasa begini. Tapi ketika saya melatih, ketika kita berdoa, bukan selesai, tiba-tiba Roh Kudus dan saya pegang kuns, atur kuns, melatihnya seperti kayak gini. Jadi tidak pelajari, tapi tiba-tiba begitu. Otodidak. Iya, seperti kayak gitu. Ya setelah saya mati kayak gitu. Jadi banyak orang dari luar minta materi, saya bilang silakan ambil. Kalau saya mengulang lagi, aduh ribet, mendingan ambil langsung sudah. Saya bilang, bang kita kirim pulsa nanti, tidak usah. Saya bilang tidak perlu kirim saya pulsa, dia tapi tidak, silakan kalau mau ambil silakan. Kalau mereka bilang nyontek atau ambil saya jiplak saya punya, tidak. Dan saya sudah kasih izin. Silakan ambil materi. Ya saya bilang selagi kalian mau ambil untuk buat kebaikan buat kalian punya adik, silakan, saya bilang. Seperti kayak gitu. Kita sebelum jauh perjalanan Coach Eko pegang Anima ini ya, kita mau tanya sedikit karir profesionalnya di sepak bola. Saya terakhir di Liga 2 PSBS Biak. Wih, luar biasa. 2020. Promosi coy. Liga 1 sekarang. Karena dia bisa main di Liga 2. Bisa diceritakan sedikit karir di Biak. Sebenarnya juga sepak bola itu pas kemarin iseng-iseng saja ikut event Bupati Cup. Kebetulan saya ke Biak liburan, waktu itu main futsal dari Merauke sini. Ke Biak rencana mau kasih bersih Pemakam. Pas mereka buat event Bupati Cup ya sudah cuman iseng-iseng saja cari-cari keringat. Kebetulan saya ikut kakak laki-laki almarhum, dia punya proyek di Numfor. Kebetulan dia juga paling senang saya main futsal. Setiap kali bikin event atau sparring futsal di Biak, pas dia panggil saya main. Nah, dia kebetulan punya proyek di Numfor, ajak saya ke sana. Nah, saya lihat situasi Numfor apa segala macam. Pas Bupati Cup jalan, adik-adik di sana tawar saya main dari tim Numfor. Ya. Tapi tim di Kota Biak ada beberapa tim panggil saya main. Tim-tim ya, mau bilang tim-tim hebat di Biak. Tim yang berkualitas dan mereka juga pakai pemain luar. Tapi saat itu macam bagaimana, saya juga takut main ya Numfor karena tim pulau, adik-adik itu dari pulau. Dia takutnya saya main ke kota, kita banjir, kalau banjir nanti kena ke saya lagi. Tapi sampai sudah, kita naik kapal 8 jam perjalanan, kapal Papua 1 ya. Kayak gitu, kapal kayak gitu. Dari Numfor ke 8 jam bang. Jadi saya ini jauh bang. Saya tukang mabuk kapal. Betul. Jadi selama perjalanan tuh mereka bujuk saya, kakakku mainin kita ke tim di Numfor. Sabar-sabar kakak semua buku ini laut, tidur dulu. Tidur sampai sudah mau dapat Biak. Saya suruh Sarsena. Jadi pas mau berdiri, dia semua satu gerombolan. Kakak mainin kita di Numfor kak. Kalau kakak tidak mainin kita kak ke Numfor tuh tidak mau cari kakak ikan lagi. Dan memang sana tempat ikan. Ikan. Saya kalau minta ikan, bang, saya cuma bilang, aduh kakak ingin makan ikan samandar atau ikan merah. Kakak tunggu kita ke bawah. Itu mereka datang dengan baskom besar datang lagi. Itu banyak sekali. Sama mereka bawa saya sumbung batu yang besar itu. Jadi saya jadi ingat pas bilang aduh sayang kalau saya besok baik semua adik-adik baik. Jadi sudah saya putuskan untuk main dengan mereka. Iya. Jadi saya pas di Biak itu mereka tanya adik-adik, kakak main dari mana? Saya bilang main dari Numfor. Mereka ketawa saya, aduh kakak itu tim yang untuk kasih penuh jadwal saja, tim hiburan. Iya tidak apa-apa sudah, kita cuma iseng-iseng gitu saja. Main gini ada beberapa tim besar sudah putus duluan. Kita main pertama menang 3-1, main kedua menang 3-1.
Jadi dia kenal saya, dia bilang, aduh gelandang satu, kayak orang Ambon begitu. Orang Ambon. Dia punya kapten, main di tengah itu bagus sekali tuh. Jadi orang penasaran. Pas kita menang 2 kali pimpin klasmen, dan nomor lagi orang baru tim-tim dia gini tim-tim bagus semua. Iya. Dia perhitungkan. Bang Ali Dumpo anak satu orang Ambon, dia setel di tengah tuh bagus sekali playmaker. Rio bilang mau kapten. Sudah mereka datang, itu kakekku emang dia. Saya setel mereka sampai masuk semifinal. Kebetulan pas kita masuk semifinal ada tim teleskoping dari Jakarta, dari PSBS Biak. Nonton saya main pas sore itu. Kita lawan Sorido. Kita main menang 2-0. Saya dipanggil untuk ikut gabung seleksi di PSBS Biak saat itu. Cuman memang saya sudah agak sedikit kecewa PSBS Biak karena sudah pernah dipanggil berapa kali. Dari 2014 kita main Interland Cup di Fakfak. Saya dijanjikan pulang ke Biak gabung Liga 2. Cuman pas waktu itu bisul pegang di mata pertama kali. Akhirnya sakit sampai 6 hari. Seleksi terakhir saya datang tidak dilihat. Ya sudah, saya langsung hari itu saya sudah frustasi juga. Saya tidak main di PSBS Biak. Tapi pas yang kemarin dipanggil saya sudah tidak macam mau ikut lagi lah, sudah cuma datang mau nonton saja, adik-adik main. Datang ke stadion seleksi terakhir mau lihat adik-adik dari Jayapura yang seleksi. Kebetulan ada adik berapa orang yang dari Jayapura yang dekat jadi mau nonton di seleksi hasil seleksi terakhir. Pas sampai jam 5 mau pulang ibadah Rosario, ketemu dia punya asisten pelatih yang tadi coach Lambert Yarangga. Pas mau pulang tahan saya, adego sini masuk ke dalam. Bapak saya tidak ikut seleksi, saya ada sibuk dengan saya punya kegiatan doa Rosario. Bukan saya panggil kok, direktur pelatih kepala yang panggil. Tarik saya masuk ke dalam, sudah panggil head kepala, pelatih kepala. Ada pemain playmaker bagus di nomor ini kaptennya. Langsung tanya pelatih kepala, kamu ada bawa sepatu? Saya bilang, coach saya tidak bawa sepatu. Kamu bisa bawa sepatu? Saya mau nonton kamu main. Aduh coach minta maaf. Rumah saya dekat, saya bisa datang 5 menit langsung pakai sepatu saya main. Tapi saya lagi sibuk dengan saya punya dua Rosario dalam minggu ini. Sudah mereka diam. Jadi direktur pelatih teknik ini bilang begini, besok bisa datang. Saya aduh coach minta maaf, kalau memang sudah tersusun kerangka tidak apa-apa, saya tidak paksakan diri untuk menggabung ke PSBS Biak. Sampai akhirnya diam-diam mereka langsung tawari, ada bawa HP? Saya bilang tidak, padahal ada bawa HP. Tarik kertas, tulis nomor, bilang terserah mau datang hari Senin kah, Selasa kah, Rabu terserah. Mau datang kita tunggu sini. Kebetulan saya hari Senin tidak datang, Selasa datang, hari Rabu saya mimpi saya bawa tim PSBS lolos Liga 1. Akhirnya saya pegang sepatu ke stadion bergabung dengan tim. Tapi sayangnya waktu itu pas Corona tidak lanjut. Corona. Berarti mimpinya Coach Eko ini yang tercapai di tahun ini. Walaupun bukan Coach Eko di dalamnya. Siap, PSBS tembus sudah, iya. Angkatan di PSBS Biak saat itu siapa? Dulu teman angkatan saya masih kapten Patrias Romere. Kakak Patrias. Iya. Tapi waktu itu juga saya dengan teman saya ini pernah bikin terkait Bapak Bupati Romanus mau calon kan? Disuruh untuk mensupport dia. Jadi saya dengan teman ini support Bapak Romanus untuk bisa jadi bupati. Ya, pas kebetulan saya gabung PSBS Biak saya dengan teman kapten ini. Itu kita satu angkatan, Patrias Romere. Sekarang dia polisi. Oke. Panjang ya. Berarti Coach Eko ini karir profesional juga ada selain pelatih ya. Untuk lisensi sekarang level 1 nasional. Futsal ya? Level 1 nasional. Terakhir ambilnya di mana? Di Jayapura. Jayapura. Itu langsung sudah Koko yang ini. Koko yang fasilitas. Koko luar biasa. Gaji tambah ya. Lisensi. Di atas UMR. Puji Tuhan kalau tidak ada halangan lanjut level 1 FC. Tapi kita dukung itu. Amin. Tapi di satu sisi saya tidak berlomba-lomba untuk mau ambil nanti berebut untuk pegang tim Porprov atau Prapon pun tidak. Saya intinya saya dapat ilmu, saya berbagi. Terutama untuk tom penyaring generasi. Tapi kan
Diksan kalau ada perintah tidak mungkin tolak kan? Amin, siap. Kalau ada mana kita gaskan. Iya. Kita kan kejar dulu biar orang lain yang menilai itu. Siap, Guys, siap. kita kejar dulu biarkan orang lain menilai. Nanti koko yang setel. Oke. Suka duka melatih anima apa prosesnya? Ya. Wih, Prosesnya bagaimana? kadang jengkel juga. Sudah biasa, tapi sudah biasa. Tadi koko ada bilang, Iya. ini junior ini yang rajin, senior ini lambat-lambat datang latihan. Ini coba bisa di Disiplin waktu. waktu ya. Kadang karena saya sempat dilatih sama pelatih luar negeri, yang mereka paling disiplin waktu. Ya. Betul. Kenapa saya bilang disiplin waktu? Karena kalau kita disiplin waktu sudah kelihatan kita punya motivasi untuk jadi Ya, pemain. betul. Sudah kelihatan. Kalau kita datang 30 menit sebelum pelatih datang, berarti dia punya niat untuk jadi pemain terbuka. Karena dia punya niat sudah betul-betul ini. Sebelum dia lakukan materi, toh sudah ada punya niat. Nah itu seperti kayak gitu. Jadi mungkin disiplin waktu yang kadang saya terus ingatkan. Nah, kalau saya masalah disiplin waktu saya kalau yang nantinya. Oke. Apalagi kan Anima sekarang udah ada tim putrinya juga kan? Iya. Cuman aduh ini semua masih kalau untuk usia dini belum. Belum ya? Iya. Semua sudah umur ya mau dibilang sudah Menuju dewasa. agak-agak sedikit terlambat sih. Iya. Iya. Karena yang di foto Saya berharap sih, terkenal itu anak-anak. Saya berharap kayak usia dulu saya latih Bella, adik Ria yang sekarang di SM. Iya, iya. Saya latih mereka dari kecil. Saya berharap usia-usia begitu untuk saya bina mereka. Yang baru ya. Sangat saya berharap untuk saya bisa buat mereka jadi pemain futsal yang baik. Cuman saat ini belum, masih yang datang sudah terlanjut agak matang. Iya. Tapi puji Tuhan peningkatan mereka luar biasa karena mereka punya kemauan niat baik. Berapa bulan saya pegang peningkatan luar biasa. Oke, lanjut. Proses dapatnya ini bagaimana ini? Kerja keras. Kita Hak futsal kemarin. kita ngulik-ngulik yang kemarin baru saja Animha dapat posisi 4 ya. 4 ya. 4th place di Iya. event Hawk Futsal kemarin. Nah, posisinya bagaimana nih? Nah, di situ tuh sebenarnya kan hari ini saya kira tuh ada Gugus lagi dan kawan-kawan yang kemarin ternyata sudah Sudah pulang. gitu. Nikus, kita sudah datang ke Bukan kali pertama nih sebenarnya. Iya. Jadi saya tekankan mereka dari awal. Saya bilang begini, kita latihan dari awal. Saya belum yang lain jangan pikirkan tim lain. Kalau mereka mau latihan dan tidak, terserah mereka. Yang penting kita sudah persiapkan dia dari awal. Karena kenapa? Kalau kita tidak latihan bahkan kita terlambat, kita sudah orang lewat kita. Jadi kita perlu untuk persiapkan diri jauh hari. Terutama saya bilang kita punya dasar sini kurang sekali. Setelah saya ambil lisensi level 1 AFC, level 1 nasional, saya tahu bahwa dasar itu yang baik itu seperti kayak gini cara melatih. Dan saya balik kemarin betul-betul saya rubah semua. Karena yang terjadi kita salah, pelatih diamkan. Sampai itu berlarut sampai mereka tidak tahu salahnya di mana. Ya. Contoh kecil passing. Nah, Akurasinya tidak bagus. Iya. Tapi pelatih biarkan. Pemain pun saya itu benar. Nanti jadi pembiaran itu jadi terus. dan terbawa terus ya. Seharusnya tidak, kita benari Langsung hal kecil gitu. ya. Itu paling penting karena apa? Itu dasar penting ketika kita masuk dalam situasi permainan game, apalagi dalam situasi tertekan ada lawan. Kita butuh passing yang akurasi, support, itu dasar-dasar yang penting. Kontrol, dribble, shoot, itu penting sekali. Setiap cabang olahraga kayak gitu. Dasar baik, pasti dia main olahraga itu juga baik. Basket kan juga kayak gitu, dribble, passing, shoot. Kalau baik, pasti dia main yang baik. Ya, tinggal mungkin kerja sama tim, dia latihan terus, chemistry, tinggal pelan-pelan, bangunkan itu pelan-pelan. Terus Anima ini salah satu yang mengalahkan Hub juga kemarin ya di penyisian ya. Perebutan juara grup ya. Kalau buat saya bukan karena saya, tapi Tuhan yang membuka saya. Iya siap. Tapi itu komentar penonton saat itu ya, Anima ini bisa final. Betul. Ya cuma ya pada saat
semifinal ya. Iya, Seperti iya, ini kita- balik karena tugas ya. Sebenarnya kalau saya bukan masalah Kelly, kita Nah. punya kemarin waktu saat semifinal memang kita tidak ada persiapan. Persiapannya. Iya. Iya. Kalau saya tidak, meskipun satu pemain tidak ada, bukan jadi tolak ukur Jadi untuk tolak kita. ukur, ya. Tidak. Kalau saya bilang tim itu dia betul-betul kembali jadi ikatan sapu lidi kita kuat. Kuat ya, betul. Cuman saat itu kita agak sedikit enggan. Terlepas dari 8 besar malam. Betul. Ada sedikit. Oh, ada. Terus Makanya- kemarin lihat event yang kemarin, saya lihat Anima datang dengan pemain yang luar biasa lagi, Biasa. diperkuat sama kakak Kelly, masih ada Mikus. Saya bilang ini mungkin sokongan dari Koko apa untuk mengejar target juara ini? Atau gimana Koko? Nah, Kita jadi tambah- satu sisi saya bilang sama bos, Iya. saya bilang kita boleh pakai pemain luar, Ah, tapi saya mau itu mereka baik. Iya. Dalam arti kalau memang mereka peminum, Hmm. saya tidak larang mereka kerja dulu, tapi harus buat hal baik di pemain lokal. iya, betul. Kasih ilmu buat mereka, Ilmu. jangan datang sia-sia begitu terus pulang. Betul. Nah, jadi kita betul-betul buat pemain dari luar bisa saling berbagi. Kolaborasi juga. Dan mereka juga kan tidak Anima kemarin di event itu tidak fokus dengan pemain yang dari luar. Iya. Mereka masih combo dengan Rizky, Iya. pemain lokal. Saya kolaborasi. Ya, Robert. kolaborasi. Betul. Terus ini coach, saya mau tanya, waktu di lawan Hau kan kipernya Alex. Alika. Alek, Roy Muldo, Betul. Martita. Terus di semi sama 3 poin kenapa Alex dipasang? Saya Kenapa? percaya dua pemain, dua kiper itu. Oh. Ya, jadi saya tidak bedakan mereka dalam setiap pertandingan. Saya cuma bilang sini tidak pembeda. Ah. Tapi ingat kerja semaksimal mungkin. Ketika main tidak semaksimal mungkin tetap setarik. Nah, kayak kemarin kan semifinal ya. Iya, Siap. saya. Gabi kebobolan 2 karena tidak siap, langsung saya tarik. Hmm. Tapi saya percaya pemain, saya tidak pernah tidak percaya. Saya Iya. percaya. Cuman aku punya waktu kerja semaksimal mungkin. Kalau tidak kerja semaksimal tetap saya tarik. Tarik. Saya tidak pernah tidak percaya pemain, saya percaya pemain. Karena saya bawa, saya tahu mereka punya. Betul. Nah, jadi saya tidak pernah tidak percaya pemain. Jadi saya tanamkan itu kepada mereka biar mereka percaya diri. Oh iya. Ya. Kalau saya tidak tanamkan itu mereka sudah drop duluan. Jadi pas ada sedikit insiden terkait kemarin pas kita masuk semifinal mereka agak sedikit renggang Iya. karena kita dengan pemain yang ada sedikit. Makanya semifinal kita main Ya. macam berat sekali. Berarti ya kayak kelelahan, Iya. mental fisik semua. Dan saya jujur kita punya pemain di sini untuk mental bertanding belum 100% baik. Belum ya? Belum. Iya. Kalau bilang masih 60% lah, masih jauh sekali. Nah, ini yang 55 lah, 50%. ini yang jadi pertanyaan baru Coach Eko toh. Apa yang harus dibenahi tuh di Stanto Ya. untuk pengembangan futsal di Merauke? Terutama mental. Mental ya? Mental mungkin tuh terbentuk dari latihan, Hmm. sparring, terus tryout. Tryout. Penting sekali tryout. Jadi tolak ukur pemain. Ya tuh tidak bisa tolak ukur hanya main satu game ini, tuh jadi tolak ukur tidak bisa. Tidak bisa. Nah, harus berapa kali event. Tapi kalau macam persiapan kita keluar, mungkin jelang 6 bulan mau main di Jayapura atau main di Ya. luar Papua, ya kita harus banyak tryout di luar Betul, betul. untuk jadi tolak ukur pemain. Nah, Koko ada rencana mau bawa Anima ke Manokwari ke Sorong? Nah ini saya baru Ya, menanyakan ini. Jayapura. Saya baru Oh, menanyakan ada langsung lagi. ini. Tunggu mantap dulu anak-anak. Oh, oke. Berarti ada toh? Ada. Ada niat tapi kan belum lagi masih Iya. belum masih tunggu ke Eko proses dulu. Siap. Sebagai owner, Koko melihat menunggu kesiapan tim lagi. Tapi Iya. memang ada keinginan. Iya, ada keinginan cuma yang di lokal Merauke apa Iya, fokus di sini dulu. Sini dulu. Iya. Siap, siap. Bisa ada? Kalau saya mau menanyakan langsung ke Koko. Proses kedepannya untuk Anima bagaimana nih Koko? Ya. Tetap kita maju. Kita maju terus, fokus terus ke event-event yang ada ya. Iya. Itu itu. Yang Nanti di event berikutnya nih kan ada Golden Cup. Golden Cup. Kira-kira bagaimana Koko? Ada pemain lain lagi kah atau bagaimana? Masih dengan yang kemarin? kalau lokal tetap kita. Tetap. Mungkin pemain luar ada. Ada lah pemain luar, belum bisa dibuka ya. Siap. Saya mau coba ngulik-ngulik nih. Tapi masih rahasia. Intinya muka baru. Iya. Buku baru. Ada muka baru, ada yang lama.
biasa, wajib ditunggu Anima ya. Siap. Karena bukan baru. Terus ada kakak ini juga dampingi kemarin main juga, kakak Usman ya, Iya. Tetap Satu- Satu angkatannya saya. motivator juga di Iya, dalam. di dalam. Ya, kalau pemain sudah frustasi dia langsung Iya. kasih ini ya, Betul, kasih dia kasih tenang apa. Berarti di event berikutnya coach masih tetap tetap langsung dijawab sama tetap. Karena saya dengar semalam kan bahasanya mau balik dulu. Kita juga mau. Iya, kenapa balik? Saya bilang, wah Anima ini bagaimana? Ini masalah kompetisi. Langsung dijawab sama sang owner. Tidak, semua tetap. anak sudah sayang dia deh kalau pulang bagaimana. Ya. Ayamnya Ini sampai yang lain mabuk menangis sih. Anak-anak sudah story, Sudah. aduh, Iya. coach. Aduh. Ah, Tapi itulah. berat sekali nih. Tapi kita lihat dari banyak yang tadi kita sudah dengarkan dari Coach Eko juga, dari Koko juga tadi, membutuhkan Anima ini bagaimana, Iya. dari dasar support anak, dari Coach Eko bisa jadi coach dari pemain ke coach melihat daerahnya seperti itu, punya dari hati pengen membentuk generasi dari tadi dengan usaha-usaha yang dilakukan sampai viral tahun 2018. Saya dengarkan semua datang dari ini mungkin jalan Tuhan, Betul. datang untuk pelayanan luar biasa sekali. Semoga dengan Anima ini disupport langsung sama Koko itu bisa terrealisasikan cita-cita dari kakak Eko. Amin. Makasih, Pak. Coach Eko punya harapan terbesar sebenarnya apa di futsal Merauke? Saya ingin ciptakan pemain yang bisa main timnas. Amin. Luar biasa. Kita tunggu. Soalnya banyak orang yang saya bukan buat dari saya, cuma saya kasih motivasi sudah banyak di timnas. Tapi saya ingin betul-betul dari saya melatih main di timnas. Kalau kasih bimbingan apa segala macam sudah banyak di timnas. Iya. Termasuk tadi Kelly, adik-adik yang Saruntu Boy. Kelly Dia Sroyer ya? Iya, dia nih. Siapa? Beruntu Boy? Iya. Ardian Saruntu Boy? Saruntu Boy. Wih. Terus adik Evan. Evan. Banyak, tapi cuman bahasa saja untuk buat jadi motivasi mereka. Oke. Kalau untuk yang ke depan kan Merauke ya. Amin, amin. Kita berharap Luar biasa. tenaga dari Harus. kakak Eko. Amin, amin. Harga mati tuh, coach. Ya. Berarti memang satu untuk event ke depan Anima wajib itu sospot. Karena ada wajah baru di dalamnya. Oke. Ada misi sendiri juga dari Koko kayak tadi Coach Eko harus pegang ini, harus Bisa. bimbing Anima terus. Siap. Oke. Siapa tahu kan bisa ya, wajah baru ini Iya. terkenal ya. Mungkin tadi sudah disebutkan. Bisa jadi bisa jadi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mungkin sudah disebutkan. Bukan liga masih. Ya. Belum tahu. Iya, iya. Oke. Itu bincang-bincang panjang kita dengan Anima tadi. Anima. Luar biasa. Ya, luar biasa perjalanan ya. Terima kasih lagi. Aktivitas Anima kalau pagi sampai sore kan pasti latihan. Iya. Pagi apa biasa anak-anak? kerja di sini. Kerja ada yang sebagian kerja. Bantu-bantu ya, Iya. Koko ya. Kerja kerja Kalau di yang sini. kuliah ya. Ya. Iya, seperti itu. Oke. Siap. Jadi bukan hanya fokus futsal, Mm-mm. tapi kebetulan Koko juga kan punya Bukan, usaha. iya, Jadi bukan. anak-anak di sini Kerja. kerja. Karena banyak yang kerja sini ada 7-8 orang kan Iya. pemain pusat. Jadi dia tidak ada kegiatan daripada kamu mengharap di pusat. Iya. Waktu latihan tidak kita Latihan. tinggal kita Betul. setiap minggu ada 2 Anima latihannya di mana, Coach? Oh ya. Coding sama gor. Godim sama gor. Godim sama STK. gor, ya. Sama STK. STK. Kalau macam gor lagi digunakan, yang untuk akademi kita pakai Iya. STK. STK. oh ya. Jadi seminggu latihan berapa kali? 4 kali. Hampir mungkin yang free Kamis. Free Kan Kamis, saja. berarti hampir setiap hari latihan, luar biasa. Puasa juga ini. Tapi itu emang bukan saya. Iya. Sehat terus amin. Siap. Amin, Amin. amin. Oke, kita sudah ngulik-ngulik luar biasa panjang Sepanjang ya. perjalanan coach bertalenta. Saya sudah sering ketemu Coach Eko juga bukan di dalam dunia futsal. Coach juga main basket. Saya juga di basket ketemu pegang timer. Saya ini kakak ini kan main futsal. Kok main bola kaki kok ada lagi di basket ya. Di situ dilihat multi talent, bisa pemain, bisa jadi coach juga. Banyak ilmu yang kita bisa lihat dari Coach Eko sampai sudah punya lisensi sekarang kan ya. Iya.
Oke, kita beranjak ke segmen berikutnya. Segmen Starting Five. Starting Five. Ya. Jadi mungkin sudah pernah nonton video Sosport podcast. Kita ada Starting Five 86, 5 pemain utama, 1 super sub dan 1 pelatih. Jadi dari Coach Eko dan Koko terserah mau pilih pemain siapa, pro kah, gabung lokal, tidak masalah. Ini bebas. Bebas. Sebebas-bebasnya. Kalau saya Siapa? saran aja yang penting ada di Instagram, supaya Ya. cari dia foto tidak. Oke, Mitra Futsal Mania, kita masuk dalam sesi Starting Five 86. Coach Eko, silakan pilih 5 pemain inti, 1 super sub dan 1 pelatih. Oke. Bebas pilihan dari Coach Eko. Silakan. Dari kiper Muhammad Nasir, Bintang Timur. Bintang Timur. Surabaya. Oke. Dan Terus Engkor. Engkor. Engkor saya ke Aryan Sanur, Black Steel. Oh, Anca. Oh, Anja. Kakak Anja. Mas Daeng satu ini. Oke, flank kiri. Flank kiri. Flank kiri ini saya ke siapa ini? Aduh. Flank kiri, kalau kiri saya lebih ke beda kecil saat ini. Mau Iqbal ya? Oh, Iqbal. Iqbal. Kapten Ya, timnas. ya. Nomor 4. Untuk di posisi flank Flank kiri. kiri. Flank kiri. Oke. Flank kanan. Kanan Aryan Saronto Boy. Wih, langsung cepat Adrian Sarudoy. Pivot. Pivot Evan semuanya. Evan Sumelena. Ya. Super sub Super sub. 1. Super sub-nya siapa ya? Bingung banyak ini. Pelatih ya. Super sub. Super sub. Super sub-nya saya lebih ke siapa ini namanya? Black Steel saat ini. Zul Zul. yang di Black Steel ini. Zul ya. Namanya Zul ya kalau tidak salah Zul. Zul. Oke. Zul Black Steel Nomor ya. berapa ya dia? Masih aktif sekarang? Masih aktif. Aduh kemarin lupa di nama kemarin ada pemain yang saya nih. Itu Zul. jadi super subnya. Super sub. Super sub saya. Kiri dia, orangnya kiri. Iya, iya. Kecil-kecil. Oke. Kiper, pelatih, Coach Naim. Coach Naim. Pendekar ya sekarang. Pendekar. Itu adalah dream team dari Coach Eko. Kita tidak tahu. Siapa tahu di event berikutnya kan ini akan jadi nyata. Aja nih, Mbak, ya. Iya. Tinggal kita tunggu saja. Kita tunggu saja support dari Koko Ya. dan juga nanti Anima kedepannya kayak gimana kan. Oke, itu adalah bincang-bincang panjang kita dengan Anima FC, salah satu tim futsal yang baru terbentuk yang tahun berapa ya? 2018. 2022. Oh 2022 tadi, sorry. Bulan Mei ya. 2022 bulan Mei dan akhirnya sekarang menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan di Merauke Pak event-event futsal dan mereka juga bahkan hadir di lapangan besar Sepak bola. sepak bola. 2 kali saja. 2 kali tapi langsung. Amin. Langsung ada. Ini terakhir. Coach Eko, tim idolanya apa sepak bola? Ya, aduh, aduh. Iya. Arsenal. Selain Persipura ya. Saya tetap City, Manchester City. Oh, Manchester City. Rival. Oh iya. Arsenal. Oh iya. Saya Besar ngapain lagi di sini? mencari ya? juara. Man City. Kalau Koko apa? Sepak bola. Malu. Wih. Mantap. Halaman Rik. Luar biasa. Koko MU. Oh, Madrid ya. Mantap. Kita sejuara Koko aman. Oke, Siap. terima kasih banyak Anima FC. Iya, Bang. Wah, aku juga Terima terima kasih kasih tempat dan Coach waktunya, Eko. Coach Eko, ilmu yang sudah dibagi. Kita berharap, kita doakan tim Anima bisa tetap konsisten dan juga menghasilkan talenta-talenta muda di Merauke, Papua Selatan pada umumnya supaya
dengan adanya tim ini menjadi Wadah. wadah Ya. tolak ukur buat anak-anak muda Rocky untuk berkembang seperti harapan dari Coach Eko untuk ya bisa salah satu pemain bisa masuk di timnas. Oke. Baik, Mitra Futsal Mania, sekian bincang-bincang kami dengan tim Anima FC bersama dengan Ko Ako, Coach Eko juga, dan kami dari Sosport 86 berharap perkembangan futsal di Kabupaten Rocky tetap solid dan tetap jaya. Oke, terima kasih atas atensinya. Saya Bung Paul, Saya Bung Chandra ada Ko Ako, dan Coach Eko juga. Coach Eko, terima kasih atas atensinya dan selamat malam, salam Olahraga.